Om Swastiastu. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas analisis algoritma sorting dari mata kuliah DAA. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Devani dengan NIM akhir 061, kemudian ada Hanura dengan NIM akhir 062, dan ada Habibi Hidayat dengan NIM akhir 078. Algoritma sorting yang kami pilih yaitu bubble sort. Nah, algoritma ini melakukan iterasi perbandingan antara setiap elemen dalam array. Algoritma ini menukar posisi array jika urutannya tidak benar. Proses perbandingan atau penukaran terus diulang sampai tidak ada pertukaran yang diperlukan lagi. Algoritma ini masuk ke kategori algoritma pembanding karena menggunakan perbandingan untuk mengatur urutan elemen-elemennya. Kemudian ini adalah pseudocode dan implementasi pseudocode dari algoritma bubble sort. Nah, implementasi pseudocode di sini menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk penjelasan pseudocode di sini yang pertama itu inisiasi variabel swap menjadi false. Kemudian lakukan perulangan dengan menggunakan do while, di mana perulangan akan terus dilakukan selama swap bernilai true. Selanjutnya di dalam perulangan iterasi melalui elemen-elemen array yang kita sebut A di sini dari indeks 0 hingga panjang A-2. Nah, pada setiap iterasi, periksa apakah elemen pada indeks ke I lebih besar dari elemen pada indeks ke I+1. Jika lebih besar, maka tukar elemen tersebut dan setel swap menjadi true. Jika tidak ada pertukaran yang dilakukan pada suatu iterasi, maka setel swap menjadi false dan perulangan akan berhenti. Kemudian, A di sini yaitu adalah daftar list yang akan diurutkan. Kemudian like A itu menyatakan panjang atau jumlah elemen dari daftar A. Selanjutnya untuk like A-2 itu menghasilkan indeks terakhir yang akan diperiksa dalam perulangan. Misalnya sebagai contoh, jika panjang daftar A adalah 5, maka like A-2 akan menjadi 3. Oleh karena itu, pengulangan akan dilakukan untuk nilai I dari 0 hingga 3. Karena pengindeksan dimulai dari 0, berarti akan membandingkan dan menukar elemen-elemen pada indeks 0 dengan 1, 1 dengan 2, dan 2 dengan 3. Selanjutnya, yaitu penjelasan dari implementasi pseudocode ke dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, def bubble sort A itu mendefinisikan fungsi bubble sort yang menerima parameter sebuah daftar A yang akan diurutkan. Selanjutnya, swap sama dengan true itu menginisialisasi variabel swap sebagai true untuk memulai perulangan pertama. Kemudian, while swap yaitu memulai perulangan while yang akan terus berlanjut selama nilai swap adalah true. Kemudian swap sama dengan false, setel swap menjadi false di setiap awal iterasi perulangan. Selanjutnya untuk for I in range late A-1, berarti iterasi melalui elemen-elemen daftar A menggunakan loop for. Pengulangan dilakukan hingga indeks terakhir atau panjang daftar dikurangi 1. Selanjutnya, if A dalam kurung 1 lebih besar dari I+1, itu memeriksa apakah elemen pada indeks I lebih besar dari elemen pada indeks I+1. Selanjutnya untuk
A dalam kurung I, A dalam kurung I plus 1 sama dengan A dalam kurung I plus 1, A dalam kurung I, menunjukkan bahwa jika kondisi terpenuhi, tukar posisi elemen A dalam kurung I dan A dalam kurung I plus 1. Selanjutnya untuk swap sama dengan true, itu setel swap menjadi true untuk menandakan adanya pertukaran. Kemudian try, nah memulai blok try. Dan berarti untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama eksekusi kode program. Nah, input data, kita masukkan data yang akan diurutkan, dengan memisahkannya dengan spasi. Minta pengguna untuk berarti meminta pengguna untuk memasukkan data yang akan diurutkan dengan memisahkannya dengan spasi. Selanjutnya, data sama dengan list map input data, input underscore data split itu berarti membuat daftar atau list dari input pengguna. Itu mengkonversi string menjadi bilangan bulat. Selanjutnya yaitu bubble sort data, memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan data, kemudian mengeprint, menampilkan hasil pengurutan data setelah proses pengurutan selesai. Selanjutnya, accept value error, menangani kesalahan jika terjadi. Misalnya, jika pengguna memasukkan data yang salah atau data yang bukan bilangan bulat. Kemudian, kita print value error, masukkan data yang valid untuk memberi pesan kesalahan jika terjadinya value error. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Hanura dengan NIM 062. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kompleksitas waktu yang dimiliki oleh bubble sort. Sebelumnya, bubble sort memiliki 3 buah case. Jadi, kompleksitas waktunya itu tergantung dari case yang dialami. Jadi, yang pertama di sini ada base case. Nah, dalam base case, bubble sort menghadapi situasi di mana data yang akan diurutkan sudah terurut sebelumnya. Contohnya di sini, kita memiliki indeks array sebanyak 4 buah yang berisi 5 buah elemen number. Nah, number yang di sini sudah terurut dari awal 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga tidak ada pertukaran yang diperlukan selama proses pertama, kedua, hingga terakhir. Seperti pertama di sini, kedua di sini, tiga, terakhir. Nah, sehingga algoritma hanya melakukan n-1 perbandingan dengan n sebagai jumlah elemen dalam array. Oleh karena itu, kompleksitas waktu dalam base case ini adalah ON, karena tidak adanya pertukaran atau iterasi atau pass yang diperlukan untuk skenario ini, karena sudah terurut dari awal. Jadi sekian penjelasan saya mengenai base case dari bubble sort. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kompleksitas waktu pada case worst case, di mana case terburuk. Nah, case terburuk ini terjadi saat bubble sort menghadapi situasi di mana data terkecil berada pada ujung array. Contohnya bisa dilihat di sini, di mana ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1 ini berada pada ujung kanan array, sehingga kita harus mengurutkannya atau membuat nomor 1 ini berada pada ujung kiri. Nah, pengurutan data ini memerlukan beberapa pass. Pass itu berarti pengulangan atau iterasi. Nah, untuk memindahkan elemen terkecil ke posisi yang benar dalam analisis ini, jumlah total perbandingan dapat dirumuskan sebagai n kuadrat plus n. Oleh karena itu, kompleksitas waktu dalam worst case ini adalah ON kuadrat, yang menunjukkan performa yang kurang efisien dalam situasi terburuk. Nah, bisa dilihat di sini, tidak seperti base case sebelumnya, di mana saat melakukan perbandingan dan sudah menukar tempat-tempatnya, masih ada angka-angka yang belum terurut, sehingga kita harus melakukan beberapa perulangan atau beberapa perbandingan untuk mengurutkan data dalam array ini
agar menjadi terurut. Sehingga algoritmanya itu memiliki kompleksitas ON kuadrat. Jadi sekian penjelasan saya mengenai kompleksitas waktu. Akan saya lanjutkan pada efisiensi algoritma. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan analisis dari efisiensi algoritma bubble sort. Sebelumnya, yang saya jelaskan bahwa algoritma bubble sort ini memiliki 3 buah case. Nah, 2 buah case ini atau average dan worst case ini memiliki kompleksitas UN kuadrat, sedangkan base case-nya memiliki kompleksitas ON. Nah, ketika data sudah terurut atau base case, algoritma hanya memerlukan n-1 perbandingan pada suatu pas, sehingga membuat kompleksitasnya menjadi ON. Sedangkan pada worst case, datanya itu terurut secara berbalik. Pada situasi ini, bubble sort membutuhkan iterasi yang berulang-ulang dengan kompleksitas waktu ON kuadrat, sehingga kurang efisien untuk jumlah data yang besar. Berikut saya akan menampilkan atau menjelaskan tabel complexity chart dari Big O untuk membandingkan best case dan worst case-nya. Nah, jadi di sini saya sudah memunculkan complexity chart dari Big O. Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama, kita bisa lihat complexity dari best case skenario dari bubble sort, yaitu adalah ON. Nah, ON di sini terlihat berada pada warna yang menjelaskan atau yang memiliki arti fair atau cukup baik atau cukup efisien karena berwarna kuning sesuai yang dijelaskan. Nah, ini berarti walaupun banyak elemen, dia tidak memerlukan atau tidak mengalami terlalu banyak operasi. Bisa kita lihat di sini, sebanyak elemen, dia tidak memerlukan atau tidak melalui banyak operasi. Sedangkan pada complexity worst case-nya, yaitu O2 kuadrat, N, atau ON kuadrat, maaf. Kalau ON kuadrat, kita lihat bahwa kompleksitinya itu adalah horrible, yang berarti ini kurang efisien karena semakin banyaknya elemen, operasinya itu atau pasnya itu, iterasinya itu, atau operasinya itu semakin banyak, sehingga semakin banyak elemen, operasinya itu semakin tinggi atau semakin besar, sehingga ini dianggap horrible atau tidak begitu efisien atau tidak efisien. Nah, jadi sekian penjelasan complexity chart terkait Big O dalam algoritma bubble sort dari saya. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini terlihat ada 5 buah data yang urutannya masih belum terurut. Pada pembacaan pertama, di sini terlihat 1 dengan 5, maka kita akan bandingkan 1 dengan 5. Karena 1 lebih kecil dari 5, maka posisinya akan tetap. Nah, pada pembacaan selanjutnya akan membandingkan 5 dengan 4. Karena 5 lebih besar dari 4, maka posisinya akan ditukar. Pada pembacaan selanjutnya, membandingkan 5 dengan 3. Karena 5 lebih besar dari 3, maka posisinya akan ditukar. Untuk selanjutnya, membandingkan 5 dengan 2. Karena 5 lebih besar dari 2, maka posisinya akan ditukar. Maka datanya menjadi 1, 4, 3, 2, 5. Untuk selanjutnya, kita akan membandingkan 1 dengan 4. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka posisinya akan tetap. Untuk selanjutnya, membandingkan 4 dengan 3. Karena 4 lebih besar dari 3, maka posisinya akan ditukar. Pembacaan selanjutnya,
membandingkan 4 dengan 2. Karena 4 lebih besar dari 2, maka posisinya akan ditukar. Dan selanjutnya membandingkan 4 dengan 5. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka posisinya akan tetap. Maka hasilnya 1, 3, 2, 4, 5. Untuk selanjutnya, kita akan membandingkan 1 dengan 3. Karena 1 lebih kecil dari 3, maka posisinya akan tetap. Dan selanjutnya membandingkan 3 dengan 2. Karena 3 lebih besar dari 2, maka posisinya akan ditukar. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membandingkan 3 dengan 4. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka posisinya akan tetap. Dan selanjutnya, membandingkan 4 dengan 5. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka posisinya akan tetap. Maka hasilnya akan terurut 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika datanya sudah terurut, maka algoritmanya akan berhenti. Kesimpulan, bubble sort memiliki kelebihan karena sederhana dan mudah diimplementasikan, khususnya untuk data kecil yang sudah sebagian terurut. Keunggulan lainnya adalah minim risiko kesalahan sintaks dan definisi terurut yang jelas. Namun, algoritma ini kurang efisien karena dihadapkan pada data berskala besar karena kompleksitas waktu n kuadrat, terutama pada kasus terburuk. Meskipun sederhana, bubble sort tidak efektif untuk jumlah data yang besar dibandingkan dengan algoritma pengurutan lain seperti insertion sort. Kompleksitas waktu yang tinggi membuatnya kurang canggih, terutama situasi di mana efisiensi waktu sangat penting. Oleh karena itu, pemilihan antara bubble sort atau algoritma pengurutan lainnya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari dataset yang dihadapi.